إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahrul ramadhana syahrus syiyam wal qiyam unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini, sampai saat ini kita semua masih diberikan nikmat iman, sehat, dan terutama sekali saya kira salah satu doa kita di Ramadan yang lalu, alhamdulillah dikabulkan Allah. Kita masih dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun ini, dan tentu kita pada Ramadan ini juga berdoa, berharap semoga kita diberi kesempatan, diberi nikmat sehat, nikmat umur, nikmat iman, sehingga kita bisa mengakhiri ibadah bulan puasa pada Ramadan kali ini dan kembali dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Salawat dan salam kita haturkan pada Nabi besar Muhammad SAW atas perjuangan beliau sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan tema tentang cara pandang Muslim terhadap keberagaman, terutama keberagaman agama. Hari ini Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat kehidupan kita hari ini, saya kira tidak salah kalau ada orang menyebut kita hari ini tinggal di era kampung global, global village. Itu menggambarkan bagaimana sudut-sudut bumi hari ini, negara-negara, bangsa-bangsa itu terhubung satu sama lain. Kita saat ini kita bisa melihat real time, langsung kendaraan yang berjalan di New York sana, di Times Square, di banyak tempat di belahan bumi ini kita bisa melihat secara real time, langsung. Itu mengandaikan bagaimana sudut-sudut bumi, ya, pelosok-pelosok negeri global ini sudah terhubung satu sama lain. Ya, kita bisa berpindah dengan teknologi transportasi udara, teknologi pesawat terbang, kita bisa dengan mudah pergi ke suatu tempat. Tetapi ironinya, Bapak Ibu semuanya, di saat kita sudah terhubung satu sama lain, kita menyaksikan fenomena kecenderungan kita terhubung, kita terkoneksi, tetapi pada saat yang sama kita terpecah, kita terbelah. Mudah sekali orang untuk menutup akses bagi pihak lain. Saya kira 20 tahun yang lalu kita tidak menjumpai negara-negara maju di Eropa dan Amerika sana menutup bordernya, bukan karena pandemi ya, tetapi karena kesadaran politik dan lain sebagainya sehingga menutup wilayahnya. Nah, kondisi ini membuat saya berpikir tentang salah satu ayat dalam Al-Qur'an, surah Hud ayat 118. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin." Kalau Allah berkehendak, walau syaa Allah, maka Allah bisa membuat kita satu umat, ya, satu komunitas, satu bangsa. Allah bisa. Tetapi kalaupun dibuat demikian, kata Allah, mereka tetap, kita semua ini tetap la yazaluna mukhtalifin. Kita tetap akan berpecah-pecah, tetap akan berbeda-beda, tetap akan berselisih. Nah, ini saya kira ayat ini menarik untuk kita renungkan, menggambarkan kondisi kita saat ini. Kita sudah menjadi kampung global, tapi pada saat yang sama kita semakin terpecah, semakin terbelah. Dan itu saya kira sudah dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Hud 118. Nah, lantas Bapak Ibu semuanya jamaah subuh yang berbahagia, sebagai seorang muslim, bagaimana kita memaknai situasi keterpecahan, keterbelahan, keberagaman yang mestinya membuat kita saling mengenal,
saling menghormati, tapi kemudian faktanya membuat kita menjadi hidup dalam situasi yang semakin mudah terpecah dan terbelah ini. Dalam kesempatan yang singkat pagi hari ini saya ingin menyampaikan 3 poin yang saya kira penting untuk kita renungkan. Yang pertama adalah bahwa keberagaman, perbedaan di antara kita dalam bentuk apapun, dalam bentuk perbedaan bangsa, warna kulit, bahasa, segala macam, itu adalah bagian dari kekuasaan Allah. Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah adalah menciptakan kita semua ini berbeda-beda logat, bahasa, dialek, suku bangsa, dan warna kulit, ya. Dan dalam perbedaan itu adalah tanda-tanda inna fi dzalika laayatil lil alimin. Dalam keragaman itu adalah bukti bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang mengetahui. Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat salju turun, saya membaca satu buku, Snowflake namanya. Ternyata setiap butiran salju yang turun, itu masing-masing butir salju itu berbeda dengan butiran salju yang lain. Kita yang hadir di masjid pagi hari ini, ternyata struktur kita ini, ya, bentuk kita kalau dilihat lebih dalam, tidak ada satupun yang sama. Teman saya, dia peneliti sidik jari, dia punya data, ya, ribu mungkin juta manusia, dan ternyata dia membuktikan bahwa tidak ada satupun yang persis sama. Nah, itulah saya kira yang dimaksud dengan ayat ini, bahwa keberagaman, perbedaan itu adalah bukti-bukti di antara bukti-bukti kekuasaan Allah. Nah, karena itu maka kalau kita menghargai, menghormati, meyakini ini adalah kebesaran Allah, maka tentu kita akan menghargai, kita akan menghormati, kita akan memperlakukan keberagaman ini sebagai bagian ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ini saya kira yang poin yang tidak kalah penting adalah dalam keberagaman ini Bapak Ibu semuanya, kita diuji. Jadi beragam ini bukan sekedar beragam, ada maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuannya adalah agar kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sesat, mana yang lurus, mana yang diridhai Allah, mana yang tidak diridhai Allah. Keberagaman yang sepertinya sekarang blur, Bapak Ibu, kita hidup dalam situasi di mana hampir kita tidak bisa membedakan mana yang lurus, mana yang benar, mana yang batil, mana yang hak, hampir tidak bisa kita bedakan dalam era saat ini. Nah, disitulah ujiannya. Disitulah bukti ujian agar kita bisa membedakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam An-Nahl ayat 93, walau sya Allah, redaksinya hampir sama dengan ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Lagi-lagi kalau Allah berkehendak, walau sya Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Allah akan bisa membuat kalian umat yang satu, walaki yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Tapi Allah menyesatkan yang Dia kehendaki dan juga memberi petunjuk kepada yang dikehendaki. Nah, terakhir poin yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat pagi hari ini adalah tujuan ujung akhir dari keberagaman dari umat manusia yang beragam di muka bumi ini. Ujungnya sebagaimana disampaikan dalam surah Al-Maidah ayat 48. Lagi-lagi redaksinya hampir sama ayat ini. Ayat yang berbeda tapi redaksinya hampir kurang lebih sama. Walau sya Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Pengantarnya, pembukanya hampir sama. Kalaulah Allah berkehendak, maka Allah bisa membuat kalian menjadi satu. Walakil la yabluwakum fi ma atakum fastabiqul khairat. Tetapi Allah akan menguji kalian terhadap apa yang kalian alami, apa yang kalian hadapi. Karena itulah di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebajikan. Nah, sebagai muslim,
Saya kira itu 3 poin yang mungkin kita bisa renungkan dalam keberagaman ini, sehingga keberagaman ini akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.